Perkenalkan, nama saya Rani Hanata Paluda dengan NIM 20110131100007. Di sini kita akan mengenal dan menelusuri lebih jauh tentang ekologi Kalimantan. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertanian masyarakat Dayak. Masyarakat di Kalimantan, khususnya masyarakat suku Dayak dalam bidang pertanian, mengembangkan sistem pertanian ladang berpindah. Sistem pertanian masyarakat Dayak berbeda dengan pertanian suku Banjar yang menggunakan sistem persawahan, walaupun sama-sama menempati wilayah Kalimantan. Hal ini dikarenakan masyarakat Dayak umumnya tinggal di pedalaman pegunungan atau dataran tinggi yang dimana memiliki karakteristik kawasan hutan luas perbukitan, duduknya jarang, dan tanahnya kurang subur. Kesuburan tanah di Kalimantan bergantung pada tutupan vegetasi hutan. Adanya hutan dengan ranting-ranting dan daun kering yang jatuh dan membusuk di permukaan tanah menjadi sumber hara yang menyuburkan tanah. Maka lahan yang tak memiliki vegetasi seperti lahan gambut, maka tanahnya tak akan subur. Oleh karena itu, untuk menyiasatinya, orang Dayak mengembangkan sistem pertanian ladang berpindah. Setiap tahun, masyarakat Dayak memiliki satu petak hutan di wilayah teritori mereka untuk dilakukan pembukaan lahan menjadi lahan pertanian. Pembukaan lahan biasanya dilakukan pada musim kemarau dengan menebangi semak dan pohon. Setelah melakukan pembukaan lahan dan hasil penebangan semak dan pohon telah kering, masyarakat Dayak bergotong royong untuk melakukan proses pembakaran lahan. Semak dan pohon yang dibakar berperan sebagai biomasa. Abu dari hasil pembakaran menjadi pupuk yang membuat tanah menjadi lebih subur. Sejatinya, orang Dayak mempraktikkan pertanian ladang berpindah secara integral. Mereka peduli menjaga lahan bekas ladang berpindah supaya dapat pulih kembali menjadi hutan, tumpuan pertanian mereka. Karena itu, mereka sangat paham soal mitigasi api melalui pembuatan koridor di antara petak hutan yang akan dibakar dengan hutan di sekelilingnya. Waktu membakar, masyarakat memperhatikan waktu, cuaca, dan arah angin. Setelah lahan siap, masyarakat secara bergotong royong untuk menanam benih padi atau biasanya disebut manugal. Manugal merupakan sebuah tradisi menanam padi yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak yang hingga saat ini masih sering dilakukan. Manugal merupakan menanam padi secara tradisional dengan menggunakan kayu yang dibuat seperti alu yang dilancipkan ujungnya, sehingga mudah untuk membuat lubang di tanah. Dan ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki, karena tenaganya lebih kuat. Sedangkan tugas kaum perempuan yakni menaburkan benih padi di dalam lubang yang sudah dibuat oleh kaum laki-laki. Tidak terkecuali tua maupun anak muda juga ikut bersama menugal. Kegiatan menugal ini mencerminkan betapa luar biasanya hubungan kekeluargaan suku Dayak karena dilakukan secara bergantian di ladang masyarakat yang ikut dalam menugal. Menugal ini mencerminkan kerjasama dan gotong royong untuk kesejahteraan bersama. Kegiatan memanen padi dilakukan dengan bergotong royong seluruh masyarakat secara bergiliran dan berkelompok tergantung luas ladang yang dilakukan sepanjang bulan semasa musim panen. Berbeda dengan kebiasaan panen padi sawah pada umumnya dengan cara menebas sekaligus batang padi, pada sistem petani ladang masyarakat Dayak yaitu dengan cara memetik per batang secara manual, pakai tangan, dibantu dengan semacam pisau kecil yang disebut ranggaman yang terbuat dari silet bergagang kayu. Panenan tradisional dengan memotong satu persatu batang padi dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan pada padi ladang. Karena bagi masyarakat Dayak, padi ladang sangat memuliakan sebagai sumber pemberi hidup. Jadi harus diperlakukan dengan hati-hati dan tidak boleh dengan sembarangan. Demikianlah pembahasan kita mengenai sistem pertanian masyarakat Dayak yang dilakukan secara tradisional dan turun-temurun dengan tetap menghormati adat istiadat,
budaya, alam, dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.